فبأي آلاء ربكما تكذبان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama, mari kita bersyukur. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan seperti biasanya, meskipun dalam keadaan online learning ya, atau jarak jauh. Sallallahu salam buat junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa berada di dalam sunnahnya sampai akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman mahasiswa dan mahasiswi kelas olahraga dan B ya, olahraga. Mudah-mudahan Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, dimanapun saat ini Anda berada. Baik, kita lanjutkan perkuliahan kita mengenai kuliah ibadah ya. Pada segmen ini kita akan mendiskusikan yaitu tentang zakat. Bukan zakat ya, tapi zakat. Nah, kalau kita lihat zakat ini kan bagian dari salah satu rukun Islam ya, rukun Islam yang tentunya wajib kita tunaikan. Apalagi Ramadan ini kan ada namanya zakatul fitri, atau bahasa kitanya zakat fitrah. Nah, zakat itu kan ada dua ya, zakatul mal wa zakatul fitri, zakat harta dan juga zakatul fitri atau zakat fitrah yang dikeluarkan ketika seseorang ya, setiap muslim ya, baik laki-laki perempuan, baik orang dewasa maupun anak-anak, yang dikeluarkan setiap akhir Ramadan ya. Wajibnya itu pada ketika mulainya takbir ya, atau akhir daripada Ramadan sampai nanti awal ya pelaksanaan sholat Id atau Idul Fitri. Baik, kita ringkas saja materinya karena memang berbicara tentang zakat ini luas sekali ya. Pertama, kita lihat dari pengertiannya ya. Secara harfiah zakat itu kan berarti tumbuh ya, berkembang, dan kemudian bisa juga diartikan suci atau mensucikan, membersihkan ya. Apa yang dibersihkan ya, apa yang berkembang ya, berkembang hartanya. Jadi orang yang berzakat itu sebenarnya sama saja mengembangkan hartanya ya, mengembangkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kemudian membersihkan juga ya, membersihkan dan menyucikan. Bersih apanya? Hartanya. Suci apanya? Jiwanya, hatinya. Jadi orang yang mengeluarkan zakat itu hartanya bersih, kemudian hatinya juga akan menjadi bersih, suci. Jadi hartanya bersih, hatinya suci ya, insyaallah sesuai dengan firman Allah dalam surah At-Taubah itu kan, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha ya kan. Nah, untuk membersihkan dan menyucikan daripada hatinya, membersihkan hartanya dan membersihkan hatinya. Nah, itulah kira-kira secara umum ya, dari pengertian secara harfiah. Secara istilah atau terminologi, zakat itu merujuk pada aktivitas ya, pemberian sebagian harta ya, harta kekayaan dalam jumlah dan perhitungan tertentu tentunya. Makanya zakat itu ada syarat-syaratnya, ada rukun-rukunnya, dan itu mesti harus dilengkapi ya, supaya dia benar-benar sesuai pelaksanaannya itu ya dengan syariah ya, atau tuntunan Islam. Kemudian ya diberikan kepada orang tertentu juga ya, sudah sesuai syarat-syaratnya, udah cocok, udah terpenuhi, kemudian diberikan kepada orang-orang yang tertentu. Nah, nanti kita diskusikan ya mengenai suatu ayat ya, satu ayat yang menjelaskan ya siapa saja orang yang boleh atau mustahik zakat, yang berhak mendapatkan zakat tersebut.
hukum berzakat adalah fardu ain ya bagi setiap muslimat ya yang memang mencukupi ya, telah mencukupi syarat atau rukunnya ya, syarat-syaratnya ya. Tentunya hartanya itu kan ya harta yang halal ya, yang sempurna, kemudian haulnya ada, nisabnya ada. Nah, itu beberapa hal yang berkaitan dengan syarat ya seseorang itu harus mengeluarkan zakat. Ada firman Allah mengatakan sebagai landasan ya bagi seseorang itu harus mengeluarkan zakat, bukan harus lagi, wajib ya, wajib. Nah, karena zakat ini wajib, bagian dari arkanun min arkanil Islam, satu rukun dari rukun Islam. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Nah, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Sebenarnya ya seorang amil itu boleh mengambil itu kan ya, kita memang harus mendatangi sebenarnya orang-orang kaya-kaya itu gitu. Mungkin mereka tidak sempat untuk menghitung hartanya, tidak paham ya kan, atau mungkin belum terbuka hatinya. Maka dengan adanya kita datang ya, kita samperin, kita tanya kapan mengeluarkan zakat ya, maka itu akan memudahkan bagi mereka. Kalau perintahnya mengambil, nah, memang bukan dirampok gitu ya, tapi artinya apa? Kita memang harus bahasanya itu jemput bola lah gitu ya. Nah, karena banyak orang-orang, perusahaan-perusahaan, orang-orang kaya yang memang tidak sempat menghitung zakatnya. Jadi kita dibolehkan untuk mendatangi mereka ya, mendatangi mereka, karena itu bukan berarti sebuah kehinaan bagi kita ya, bagi amil gitu ya, atau bagi lembaga zakat. Nah, justru itu mereka sangat beruntung gitu ya dengan didatangi ya, oleh pihak-pihak zakat gitu kan. Dan itu adalah maslahatnya untuk mereka gitu ya. Ya, kemudian dengan zakat itu membersihkan ya, membersihkan dan menyucikan. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Ini dalam surat Taubah 103. Ya, jadi zakat itu sebenarnya membersihkan harta, kemudian menyucikan jiwa kita, hati kita. Nah, dengan kita mengeluarkan zakat itu, maka ya hati pun akan menjadi tenang ya. Kemudian ada lagi ya hadis Rasulullah, hassinu amwalakum bizzakah ya, artinya bentengilah dan suburkanlah hartamu dengan mengeluarkan zakat. Bentengi berarti kan orang yang mengeluarkan zakat itu hartanya akan menjadi bersih, kemudian juga akan menjadi terpelihara dengan baik ya. Artinya jangan sampai nanti kita tidak mau mengeluarkan zakat ya, padahal di situ ada hak-hak orang lain gitu kan. Berarti kita sama saja ya menyerumuskan diri kita gitu ya. Nah, maka kita harus wajib mengeluarkan zakat itu. Agar apa? Agar ya harta kita itu menjadi subur, menjadi bersih ya. Jadi yang kita makan itu betul-betul menjadi hak milik kita ya. Ya, jangan sampai kita karena malas mengeluarkan zakat, tidak mau mengeluarkan zakat, enggan mengeluarkan zakat, sehingga ya harta yang kita makan itu banyak ya, diantaranya itu hak-hak orang lain. Karena diantara harta-harta kita, di dalam harta-harta kita ada hak-hak orang lain yang harus kita tunaikan. Ketentuan zakat tentunya ya, dia harus Islam, merdeka, haknya sempurna, milkutam ya, cukup nisabnya. Itu yang saya sampaikan tadi ya. Ya, ketentuannya haulnya 1 tahun gitu ya. Nah, kemudian macam-macam zakat itu ya banyak, ada zakatul fitri ya, itu yang tadi, ada zakatul mal. Jadi ada dua sih secara garis besar ya. Kalau jenis-jenis ya barang yang dizakatkan banyak sekali ya. Bahkan ada juga zakat penghasilan gitu ya. Nah, seseorang yang memiliki penghasilan atau gaji yang rutin itu juga diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya gitu ya. Tentunya 2,5% kalau nggak salah ya dalam ketentuannya itu. Sementara zakatul fitri atau zakatul fitrah itu semuanya, orang yang mampu tidak mampu, laki perempuan, anak-anak, orang dewasa, yang namanya bulan Ramadan itu ya seperti sekarang ini, maka setiap ya manusia umat Islam wajib mengeluarkan zakatnya ya. Kecuali dia misalnya meninggal sebelum akhir Ramadan atau sebelum takbir, pada malam takbir itu ya, berarti dia tidak wajib, karena wajibnya itu hukumnya itu setelah akhir Ramadan. Tentunya pergeseran ya maghrib ya, maghrib itu adalah waktu pergeseran antara hari sebelumnya atau bulan sebelumnya menjadi bulan berikutnya.
Tapi kalau misalnya ada yang lahir setelah maghrib, berarti dia wajib, udah mulai wajib itu, karena di situ ya waktu-waktu ya diwajibkannya seseorang untuk mengeluarkan zakatnya, seperti itu. Kemudian ya hewan ya, kalau hewan-hewan itu kan juga ada ya yang dizakatin ya. Ada unta, sapi, kerbau, kambing, kibas, biri-biri ya. Ada lagi hasil pertanian, ini kan macam-macam zakat ya, macam-macam harta benda yang harus dizakatin. Ada dari peternakan, ada pertanian, ada lagi harta kekayaan tadi kan, perdagangan gitu kan, dan termasuklah tadi itu kan barang tambang, temuan, dan kemudian ada lagi zakat penghasilan gitu. Seseorang yang memiliki penghasilan ya setiap bulan itu kan, itu juga wajib mengeluarkan zakatnya. Apakah boleh dikeluarkan setiap bulannya? Ya boleh-boleh saja. Itu malahan maslahat gitu kan, tidak perlu harus menunggu waktu haul 1 tahun gitu kan. Apalagi kalau 1 tahun nanti menumpuk ya kan, jadi kasihan, nggak enak hati untuk memberikannya, jadi merasa berat gitu kan. Maka oleh karena itu bagus gitu kan, apabila kita memiliki harta penghasilan setiap bulan ya kita keluarkan gitu. Apalagi penghasilan itu kan tidak terbatas ya kan, tidak terbatas, bukan hanya sekedar gaji saja gitu. Adapun orang-orang yang berhak mendapatkan harta ini ada ya beberapa golongan tentunya. Ini berlandaskan kepada surah At-Taubah juga dalam Al-Qur'an itu kan, lil fuqara'i wal masakin ya kan. Pertama adalah orang fakir. Siapa itu fakir? Mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki penghasilan, dan tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok hariannya. Itu fakir namanya. Kalau miskin, yang mereka memiliki harta ya, namun tidak cukup untuk memenuhi dasar itu. Kalau yang pertama tadi nggak ada sama sekali gitu, nggak ada penghasilan, nggak ada pekerjaan, alias betul-betul kosong gitu ya. Tapi kalau miskin itu masih ada, tapi tidak mencukupi dari memenuhi, tidak mencukupi dan tidak memenuhi kebutuhan dasar ya hariannya gitu atau hidupnya. Amil wal amilina, yaitu mereka yang mengumpulkan dan membagikan zakat. Amil itu lembaga zakat boleh mendapatkan, pengurus zakat boleh mendapatkan zakat tersebut gitu ya. Tentu ya dihitung juga nanti berapa persennya. Mu'allaf ya, orang yang baru masuk Islam atau orang yang memang udah masuk Islam udah lama ya, tapi ekonominya belum baik, maka mereka juga harus menjadi golongan yang sangat perlu diperhatikan. Jangan sampai nanti dia kembali kepada ajaran yang semula gitu ya, karena tidak diperhatikan. Maka pentingnya gitu kita lebih mengutamakan kepada mereka-mereka ini gitu. Kemudian hamba sahaya ya, yang ingin memerdekakan diri, riqab ya, riqab. Wal gharimina, yaitu mereka yang berhutang kebutuhan yang halal ya, yang tidak sanggup untuk memenuhinya. Ya, ada yang bertanya kepada saya, apakah masjid itu boleh mendapatkan zakat ya? Ya sebenarnya bisa-bisa saja, karena yang berhutang itu bukan masjidnya, tapi orang di situ kan berhutang itu kan. DKM-nya, pengurusnya berhutang untuk renov masjid, ya kan, perbaikan masjid, ya boleh mendapatkan zakat itu, ya bukan masjidnya, karena memang masjid tidak ada di sini, ya tidak termasuk, tidak tertulis gitu ya di dalam ayat ini gitu ya. Tapi orangnya gitu, pengurusnya gitu, karena masjid nggak mungkin berhutang ya kan, di orangnya, DKM-nya itu. Kemudian fi sabilillah, mereka yang berjuang di jalan Allah, dakwah, perang dan lain-lainnya. Ini juga boleh, ya kan? Atau wabni sabi, orang yang di perjalanan kemudian dia tidak memiliki bekal, musafir misalnya. Nah, kan banyak kita temukan di masjid-masjid ya kan. Nah, maka perlu tuh ada zakat gitu ya, yang diperuntukkan untuk orang-orang yang pulang kampung ya kan, atau pergi berdakwah kemudian habis di perjalanan tidak ada bekalnya, maka dia boleh mendapatkan haknya itu ada ya. Mustahik, sebagai mustahik itu kan mereka boleh mendapatkan dari harta zakat tersebut. Manfaat zakat itu kan pertama adalah untuk dari segi agama ya, manfaatnya dari segi agama ini, yaitu menjalankan salah satu rukun Islam. Ini yang pertama, yang mengantarkan seorang hamba ya kepada keselamatan dunia dan akhirat. Jadi orang yang berzakat itu berarti kan orang yang selamat dunia akhirat gitu. Menyelamatkan dirinya daripada nanti kan dihisab ya hartanya itu kan. Kalau dia nggak mengeluarkan hartanya di jalan Allah, tidak mengeluarkan zakat, berarti dia akan nanti di yaumul kiamah akan dihisab. Maka menyelamatkan diri, ini yang pertama ya, dari segi agama. Yang kedua adalah dari segi takarrub ya,
mendekatkan diri kepada Allah. Ini dari segi yang kedua nih, merupakan sarana seorang hamba dalam mendekatkan diri kepada Allah ya, dengan mengeluarkan zakat ini gitu. Jadi kalau kita semakin banyak dan semakin rajin mengeluarkan zakat ya, tentunya bagi yang mampu ini, berarti dia semakin mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah, karena Allah sayang kepada orang yang senang memberi, menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kan falladzina amanu wa anfaqu ya amwalahum. Jadi orang-orang yang beriman itu adalah orang yang menginfakkan hartanya kan. Jadi lahum ajrun kabir, bagi mereka pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pemberian zakat juga mendapatkan pahala yang besar. Ini yang tadi. Jadi lahum ajrun kabir. Pertama segi agama, manfaat zakat. Yang kedua segi takarub ya, hamba mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga adalah dari segi pahalanya besar sekali. Yang keempat, zakat merupakan penghapus dosa kita. Jadi dosa kita akan dihapuskan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dibersihkan. Dan ini juga ya sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW. Jadi kita harus melihat manfaat-manfaat atau faedah-faedah yang terkandung di dalam Islam gitu ya, bahwa zakat itu banyak sekali ya, banyak sekali hikmah-hikmah, faedah-faedah yang terkandung di dalamnya. Faedah khuluqiyah, segi akhlak ya, berarti menanamkan sifat kemanusiaan, kemuliaan ya, rasa toleransi ya kan, kelapangan dada, dan juga sosial kita, khuluqiyah. Jadi artinya apa? Dari segi akhlak kita kepada manusia. Jadi memperlihatkan bahwa kita adalah manusia yang baik, yang memiliki nilai sosial yang tinggi. Maka oleh karenanya kita harus ya mengeluarkan zakat tersebut. Pembayaran zakat biasanya identik dengan sifat rahmah. Nah ini nih, pertama khuluqiyah, yang kedua sifat rahmah, belas kasihan. Jadi orang yang mengeluarkan zakat itu berarti kelihatan ya dia memiliki sifat rahmah ya. Sifat rahmah itu kasih sayang gitu, lemah lembut kepada sesama, kepada orang yang tidak punya. Nah itu. Kemudian merupakan realita bahwa menyumbangkan suatu harta ya yang bermanfaat baik berupa harta maupun raga, baik kaum muslimin, melapangkan dada, kemudian meluaskan jiwa. Yang terakhir adalah zakat ya dapat menyucikan akhlak kita ya, dapat menyucikan akhlak. Kedua itu dari khuluqiyahnya ya, banyak sekali. Yang kedua ijtimaiyah, segi sosial, kemasyarakatan, membantu hajat orang banyak ya, fakir miskin kan, siapa lagi kalau enggak kita gitu, kalau enggak orang kaya memperhatikan, siapa lagi ya kan. Kemudian membersihkan ya, memberikan dukungan moral, material kepada kaum muslimin gitu kan ya, pembangunan ya kan, mendukung pembangunan, mengurangi kecemburuan sosial. Jadi kalau orang yang berzakat itu kan ya berarti kan mengurangi kecemburuan sosial gitu ya, karena orang miskin kalau udah diperhatikan ya jadi menjadi ya harmonis lah hidupnya dari orang kaya. Demikian sebaliknya. Tapi kalau orang kaya hanya mementingkan kepentingan pribadinya, berarti ya berakibat nanti ya ketidakharmonisan antara si kaya dan si miskin. Memperluas ya peredaran harta, berputar harta itu, jangan hanya di orang-orang kaya saja. Jadi dengan berzakat itu, mengeluarkan zakat berarti harta itu muter ya kan, jangan hanya sekedar berputar ya pada orang-orang kaya-kaya saja, sehingga ya tidak adil gitu ya, tidak berlaku adil. Sehingga itu tadi timbullah dan muncullah kecemburuan sosial gitu kepada orang-orang kaya. Tidak semua juga sih, tapi banyaklah hal yang terjadi. Hikmah zakat ya mengurangi kesenjangan sosial ya kan, pilar agama amal jama'i ya kan, mengurangi kesenjangan sosial, pilar amal jama'i ya, membersihkan dan mengikis sifat ya buruk ya, akhlak yang buruk ya, kebakhilan gitu, dikikis itu. Nah, kemudian pembersih harta ya kan, membersih harta, bentuk ungkapan rasa syukur gitu ya atas nikmat yang diberikan Allah gitu ya kepada kita gitu. Kemudian untuk pengembangan potensi. Jadi dengan zakat itu bisa memberdayakan umat manusia. Nah, maka zakat itu harus dikeluarkan biar manusia ini berdaya gitu. Nah, dukungan moral kepada
umat Islam, terutama yang baru mu'alaf gitu ya. Kemudian menambah ya pendapatan negara. Negara juga boleh, zaman Nabi negara yang menerima zakat gitu. Kalau sekarang kan lembaga-lembaga zakat gitu ya. Nah boleh sebenarnya ya, tapi harus betul-betul pos-posnya itu harus benar-benar sesuai dengan syariat ya. Ini negara sendiri boleh mengeluarkan membuat suatu lembaga pengelolaan zakat, atau zakat boleh dikelola oleh negara. Baik teman-teman, itu saja mungkin barangkali. Silakan ya Anda selesaikan materi kuliah ini sampai selesai, dan kemudian tulis nama ya, kemudian jurusan dan rangkumannya materi kuliah ini di kolom komentar saya ini. Ya wajib, karena saya akan absen di sini nanti. Demikian, terima kasih ya. Kalau ada komentar yang lain dipersilahkan. Selamat mengerjakan kuliah ya pada hari ini, insya Allah berkah ya. Selamat menjalankan ibadah puasa, tetap stay at home ya, dan bismillah, mudah-mudahan ya Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Demikian, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.